Tuh, jumpa lagi malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami mungkin dalam perjalanan, sedang mengendarai mobil, kami doakan supaya perjalanannya dalam perlindungan Tuhan. Sedangkan yang di rumah, yang sudah bersama-sama juga di depan layar TV atau handphone atau laptop, siapkan alat tulis, supaya dibikin catatan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan juga bagi kami, sehingga kita saling memperkaya satu dengan yang lain malam hari ini. Atau ada sahabat-sahabat kami juga yang dari luar negeri juga, saya lihat beberapa kali ada yang dari luar negeri yang bersama-sama, terima kasih juga. Dan Bapak Ibu, malam hari ini, biarlah kiranya sukacita Tuhan bersama-sama dengan kami di acara ini. Itulah acara bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Ya, minggu lalu kita bicara tentang apakah COVID-19 itu pekerjaan setan? Ya, minggu lalu Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami menemukan jawabannya tentunya. Ya, minggu lalu itu udah banyak kita bahas. Sedangkan malam hari ini kita akan melihat atau kita coba diskusikan bersama tentang bagaimana pekerjaan si jahat ini melalui COVID-19. Namanya aja si jahat atau istilah itu poneros. Apakah ada pekerjaannya? Nah, Bapak Ibu tetap di tempat ya, terus bersama-sama dengan kami, dan kita akan bahas ini pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh si jahat itu atau poneros itu atau iblis yang tentunya menyebabkan banyak hal dan pasti ujungnya itu ya yang jahat-jahat, namanya si jahat gitu ya. Nah, kita coba blow up malam hari ini pekerjaan-pekerjaan setan khususnya melalui COVID khususnya yang sekarang lagi marak ya. Apakah ada gitu kira-kira di belakang itu? Malam hari ini kita akan diskusikan bersama hal ini. Ya Bapak Ibu ya, jadi sekali lagi siapkan segala sesuatunya, yang sudah punya minuman, siapkan minumannya, sambil santai, sambil kita ngobrol, sambil kita menyimak, sehingga ada manfaat bagi kita. Sekali lagi bersama-sama dengan kami di Bijak, semakin bijak temukan jalan kehidupan. Ya, masih bersama dengan saya di Bincang-Bincang Jalan Kehidupan. Dan malam hari ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh dua orang, ya saya bisa katakan ini ahli juga ya Bapak Ibu, atau pakar gitu. Karena mengkaji, meneliti, bahkan melayani tentunya. Nah, malam hari ini sudah menemani saya, yang pertama Bapak Pendeta Jansen Amiman. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak James. Ya, terima kasih banyak Pak Jansen sudah bersama-sama dengan kami di studio. Ya. Ya, yang malam hari ini Bapak Ibu akan memberkati kita semua. Beliau Sekretaris Umum Yayasan Pelayanan Perkembangan Injil Indonesia. Sedangkan yang kedua, sahabat saya, Bapak Pendeta Freddy Purwanto. Ya, selamat malam Pak Freddy. Malam Pak James. Ya, terima kasih terus setia bersama-sama dengan saya menemani ya, di acara bijak ini. Dan kita Bapak Ibu sekali lagi coba memikirkan tentang pola pekerjaan iblis khususnya, atau si jahat atau poneros tadi yang saya katakan.
ya. Bagaimana kira-kira? Apakah ada gitu di khususnya dengan COVID ini, dengan misalnya ada peristiwa yang luar biasa yang membuat orang sekarang kan bilang COVID aja itu udah malah mengalami kebingungan, ya. Nah ini apakah ini cuma masalah psikologi saja, masalah psikis saja, atau kan jangan-jangan ada gejala demonis tadi, gejala si jahat itu, gejala setan itu, ya Bapak Ibu. Nah saya ditemani oleh dua narasumber yang akan memberikan beberapa hal bagi kita, khususnya dengan pekerjaan-pekerjaan iblis ini. Ya Pak Freddy mungkin bisa menolong saya dulu Pak, bagaimana nih menyikapi ini, pekerjaan si jahat ini di belakang COVID, khususnya hal-hal yang membuat orang itu dia sendiri gak kena COVID, tapi waktu dengar itu udah ketakutan yang waduh berlebihan sekali nih. Ini bagaimana nih kira-kira Pak Freddy menyikapi ini situasi-situasi seperti ini? Ya, terima kasih Pak James. Kalau saya pertama melihat dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang si jahat ini. Dalam Yohanes 10 kan dikatakan bahwa pencuri datang itu hanya untuk mencuri dan membinasakan gitu. Jadi seperti yang kita sudah bicarakan bahwa bisa saja iblis ada peran di dalam COVID ini, gitu ya, bisa saja gitu. Lalu apa perannya gitu? Ya bisa saja peran itu adalah membuat gelisah, membuat bingung, ketakutan, sehingga tidak lagi melihat adanya pengharapan di dalam Tuhan. Bisa saja begitu Pak. Gitu. Kita ingat bahwa awal-awal munculnya COVID ini, orang langsung berburu sembako nih. Ya. Karena kebingungannya orang berburu sembako. Orang sudah tidak berpikir lagi bahwa itu bisa berdampak kepada yang lain, bahwa orang lain bisa nggak dapat. Tapi orang mulai berpikir bahwa yang penting saya aman nih. Karena kecemasan yang keterlaluan itu tadi gitu. Nah di sini kan kita lihat nih bahwa lihatlah tuh bahwa peran-peran dari si jahat itu bisa menipu orang sehingga menimbulkan satu ketakutan yang luar biasa sehingga orang mulai hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Pokoknya yang penting saya selamat, yang lain terserah lah gitu. Nah kalau saya melihat beberapa firman seperti itu Pak. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Freddy. Jadi itu Bapak Ibu ya ada ketakutan yang saya pakai istilah itu homofobia, ketakutan ganda. Gak perlu takut sebenarnya, tapi memang akhirnya ya itu kayak tadi dampaknya. Akhirnya larinya ke diri sendiri ya, bingung, kecewa, takut. Nah ini Pak Jansen bagaimana punya perspektif yang lain kali ini, melihat situasi ini kan Pak? Iya. Bagaimana? Memang karena ini pandemi dan sesuatu yang boleh dikatakan baru karena menyerang seluruh dunia ya, ini menimbulkan satu gejala yang mewabah, yaitu kekhawatiran yang berlebihan. Ya. Nah kalau kekhawatiran yang berlebihan maka dapat kita simpulkan sesungguhnya ini adalah pekerjaan si jahat. Ya, di balik ini semua. Kalau tadi Pak Freddy katakan bahwa terjadi histeria ya, orang takut ada bantuan pun diserbu dan sebagainya. Ya, dan akhirnya mementingkan diri sendiri dan seterusnya. Nah, maka ini dapat dikatakan di balik ini adalah pekerjaan si jahat karena firman Allah sendiri katakan ya 1 Petrus 5 ayat 17 ya serahkanlah segala kekhawatiranmu ya kepada Tuhan maka Dia yang memelihara. Nah, ketika orang mulai panik, orang mulai khawatir berlebihan, maka dia tidak lagi dapat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang ada adalah bahwa permasalahan COVID ini yang menjadi pengendali kehidupannya. Jadi respon hidupnya bukan karena dia berjalan di dalam terang Tuhan, tapi berjalan karena kepanikan-kepanikan. Maka dia tidak menjadi manusia roh kalau kita katakan ya. Tidak dituntun oleh roh, tapi dituntun oleh kondisi di sekitarnya. Nah itu pasti adalah pekerjaan si jahat. Ya, karena mengarahkan untuk seseorang tidak hidup di dalam ya damai sejahtera Allah. Saya kira demikian Pak James. Oke, terima kasih, menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau seseorang itu sudah betul-betul dikuasai oleh situasi, apalagi konteksnya yang kita bicara ini soal pandemi, ini memang perlu dicek nih.
perlu diperiksa ini. Ini jangan-jangan ini bukan sesuatu yang biasa saja, tapi ada tadi Bapak, ada oknum yang bermain nih di belakang. Ya kan, membuat akhirnya punya kepanikan yang luar biasa, ketakutan, kecemasan. Nah, Pak Freddy mungkin punya nggak cerita kira-kira ada orang yang sudah nggak wajar lah begitu. Ketakutan itu, ya memang kita pasti semua mengalami ketakutan, tapi yang sudah nggak wajar-wajar ini loh Pak. Ini bagaimana nih? Ya, pokoknya dengar COVID aja, waduh COVID nih, ini mematikan nih, gitu. Nah, gimana nih Pak? Iya, ada beberapa kesaksian Pak James yang bagi saya menarik gitu. Ada seorang ibu di Surabaya pulih dari COVID-19 gitu, pulih dari COVID-19 dan ketika ditanya oleh media, ibu ini menyatakan bahwa ketika saya diisolasi, dikarantina dan dirawat, saya menguatkan keyakinan saya kepada Allah gitu. Artinya keyakinan dia kepada Allah itu mendorong dia untuk punya kekuatan melawan itu gitu. Mengapa demikian? Oleh karena orang mulai menstigma orang yang kena COVID. Hati-hati dia kena COVID nih. Jangan kita dekatin dan sebagainya. Itu yang memperburuk dan memperparah orang sebenarnya. Bukan karena masalah sakitnya itu sendiri, tapi masalah serangan-serangan dari orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi kena stigma gitu. Dan orang kena stigma kan bisa semakin drop, semakin down begitu Pak ya. Dan itu bisa membuat imunnya semakin parah gitu. Ya, imunnya semakin parah dan disinilah saya melihat pencobaan-pencobaan dari si jahat itu mulai berlaku Pak gitu. Artinya kan si jahat itu bisa mencobai dalam level kebutuhan fisik gitu. Saya perlu kebutuhan, punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Tetapi oleh karena pandemi maka saya harus menyimpan untuk diri saya sebanyak mungkin gitu. Itu satu, ketakutan. Yang kedua seperti ibu tadi gitu. Dia ada serangan-serangan psikis dari orang-orang sekitarnya gitu. Ya, ketakutan-ketakutan bahwa ini pasti ujung-ujungnya bisa maut nih gitu. Karena sudah usia sekian ini kan rentang waktunya kan berbahaya gitu. Lalu selain itu apa namanya serangan psikis itu adalah kalau orang diserang dan psikisnya lemah dan apa namanya kejiwaannya lemah ya mungkin orang akan udah saya menyerah aja lah gitu. Toh saya pun kalau kembali ke masyarakat juga belum tentu mereka terima saya juga gitu. Nah kan gitu kan Pak. Artinya itu ada serangan-serangan begitu yang bisa melemahkan juga gitu. Dan saya yakin bahwa si jahat pun mencobai level-level itu juga gitu. Di level-level kejiwaan juga gitu. Nah saya pikir begitu juga gitu. Saya kira demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Freddy juga Pak Jansen. Jadi ini Bapak Ibu kita memang betul-betul butuh kepekaan sama kejelian ini untuk menyikapi pola kerja iblis. Tadi Pak Freddy sudah kasih contoh, dia menyerang dari sisi fisiknya, kemudian dari sisi psikologisnya juga, dan akhirnya ada orang yang pasrah, ada orang yang menyerah, ya sudahlah, terserahlah. Nah itu berdampak rupanya kepada spiritualitasnya dia juga. Gitu. Mungkin Pak Jansen ada komentar kan? Ya. Memang kekhawatiran tentang COVID ini karena penyakit ini baru ya dan menyerangnya secara cepat ke seluruh dunia. Saya sendiri memang sebenarnya dari kesaksian pribadi ya bahwa saya juga memiliki kekhawatiran itu. Di awal-awal pandemi saya pernah mengadakan perjalanan dengan pesawat. Dan karena baru mulai pandemi itu, saya sebenarnya tidak siap. Di pesawat dalam perjalanan yang sekitar 3 jam, saya tidak menggunakan masker, ya. Dan nanti di tujuan baru mulai membaca berita, wah ini pandemi semakin merajalela ya. Cari apotik untuk beli masker tidak tersedia, ya pakai sapu tangan saja begitu. Dan ketika kembali lagi ke Surabaya menuju Batu dalam penerbangan, itu banyak yang batuk. Ya, tapi syukur di kota tujuan akhirnya karena sudah ada 2 hari di sana saya memperoleh masker. Sampai di rumah mulai terintimidasi. Maksudnya jangan-jangan, ya kan? Karena di pesawat banyak sekali orang yang batuk. Ya. Nah perjalanan yang kedua juga sama, tapi itu sudah lebih mempersiapkan diri. Ya perjalanan sudah pakai penutup ini juga masker,
ya kemudian face shield, ya bawa juga hand sanitizer yang spray, walaupun kanan kiri yang bermasalah kita merasa lebih tenang. Tetapi sesungguhnya dalam situasi itu saat mau tidur malam ada kekhawatiran, jangan-jangan saya bawa ya ke kompleks, ke rumah. Tapi memang Mazmur 145 ayat 20 katakan bahwa Tuhan yang menjaga orang-orang yang mengasihinya. Nah, mendekatkan diri kepada Allah yang mengetahui segala hal yang terjadi dalam hidup membuat kita ada ketenangan dan lebih berpikir logis menghadapi sesuatu. Ya, karena itu saya mulai berpikir, ya, walaupun memang perjalanan seperti ini saya sudah berupaya dengan segala cara, maka lebih tenang. Ya, istirahat yang cukup, ya makan makanan yang bergizi, olahraga, sampai hari ini ternyata tidak. Jadi kadang-kadang kekhawatiran berlebihan menyebabkan kita down, ya, dan bisa saja kita menjadi lemah dan sakit. Demikian Pak James. Iya. Terima kasih Pak Jansen. Nah Bapak Ibu, kita coba sikapi dengan serius hal ini karena menurut saya ini sekarang ini kok kita muncul ada semacam dua kelompok yang ekstrim. Yang satu sama sekali cuek lah, bodoh amat nih mau COVID kayak mau apa, kan ada yang pada posisi itu. Tapi ada kelompok yang satu yang ekstrim juga, yang betul-betul akhirnya kesannya sih mau menjaga tapi mengalami ketakutan yang luar biasa begitu. Nah apakah kira-kira ada pekerjaan setan nggak di belakang dua posisi ini? Kan ada orang yang masa bodoh amatnya mati ya mati aja gitu. Tapi ada yang betul-betul menjaga sterilisasi, ada dua kelompok ini nih. Ya ini bagaimana nih kita menyikapi ini? Ya, terus bersama-sama dengan kami, silakan Bapak Ibu kalau ada minuman silakan diminum ya. Kami di studio, puji Tuhan sudah ada nih untuk kami nikmati dulu minuman biar jangan dingin. Ya Bapak Ibu ya, tetap bersama dengan kami di Bijak. Ya Bapak Ibu ya, bincang-bincang jalan kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ya, saya minum kopi saya dulu sebentar, belum melanjutkan. Nah, Bapak Ibu, dampak yang diakibatkan selain kekhawatiran, keraguan, kecemasan, ini ada beberapa informasi yang saya temukan itu ada yang sampai akhirnya bunuh diri. Udahlah, memang 14 hari di karantina itu nggak gampang ya, dengan kebiasaan-kebiasaan yang aturan yang luar biasa itu banyak orang yang nggak tahan dan akhirnya informasi dari beberapa media catatan itu ada yang sampai melakukan bunuh diri. Nah ini bagaimana nih? Kan sekarang ini banyak sekali orang mengambil jalan pintas dan berpikir udahlah kita selesaikan aja hidup ini dengan jalan singkat cepat, nggak merepotkan orang lain, bunuh diri. Bagaimana nih kira-kira Pak Freddy menyikapi fenomena ini kan? Ada yang bunuh diri, ambil jalan pintas aja udah. Covid ya udah bunuh diri aja lah, selesai gitu. Gimana nih Pak? Iya, kalau dari saya Pak melihatnya begini. Saya pikir itu bukan hanya masalah psikologis saja ya, tapi juga ada masalah demonis gitu. Artinya persoalan yang dihadapi oleh seseorang bisa ditunggangi oleh si jahat untuk dia melancarkan aksinya gitu ya. Mengapa saya katakan begitu? Oleh karena kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita bisa melihat pola-pola kerja si jahat nih, gitu ya Pak. Memang iblis tidak akan bisa tahu isi hati dan isi pikiran kita, karena dia bukan pribadi yang maha tahu. Tapi iblis bisa mengenali keinginan-keinginan kita, dan dia bisa menjerat kita dengan keinginan-keinginan itu. Setelah dia kenali keinginan itu dan sebagainya, dia bisa juga menimbulkan satu keraguan dalam hati kita. Masa gitu aja dosa sih? Cuma hal kecil kita dosa. Nah dia bisa juga menyuntikkan keraguan-keraguan itu. Lalu dia bisa kalau Tuhan Yesus katakan iblis itu bapa segala dusta gitu ya. Ya dia memang menipu kita gitu. Dia melakukan tipu daya kepada kita. Sama seperti Hawa juga ditipunya kan gitu. Masa kalau mau makan itu mati? Enggak kamu gak akan mati nih gitu. Lalu setelah dia tipu daya dan kita semakin terpikat,
dia akan membuat kita meragukan Tuhan dan akhirnya mengambil jalan ketidaktaatan gitu. Nah saya pikir ketika orang sampai bunuh diri, ya saya pikir dia sudah masuk juga dalam pencobaan-pencobaan yang jerat-jerat yang dibuat oleh si jahat itu gitu. Akhirnya dia tidak lagi melihat tangan Tuhan yang bisa menolongnya dan sebagainya. Dan dia tidak lagi bisa mempercayai bahwa Allah berkuasa membuat yang terbaik untuk hidupnya. Dan dia membuat jalan pintas itu yang akhirnya berakibat buruk bagi dirinya sendiri gitu. Gitu Pak. Terima kasih Pak Freddy. Wah, menarik sekali jawabannya. Tadi saya tertarik dengan istilah yang Pak Jansen pakai tadi soal intimidasi ini loh. Nah, intimidasi ini. Mungkin Pak Jansen bisa berikan lebih detail itu seperti apa ya? Karena kadang-kadang orang percaya ini kan mungkin ya mengaku udah percaya sih atau mengaku Kristen tapi ya akhirnya terjebak itu seperti tadi saya katakan bunuh diri itu. Nah, ada istilah menarik nih Pak Jansen pakai itu diintimidasi oleh setan gitu. Silakan Pak. Ya, memang pertarungan ini sebenarnya kan di dalam pemikiran, di jiwa kita, ya. Itu sebabnya harus ada firman Allah yang membentengi cara berpikir kita. Oke. Ya, seperti yang Pak Freddy tadi katakan, iblis tidak bisa tahu tentang apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita. Itu tersembunyi. Cuma Tuhan Maha tahu kan. Tapi dia dapat memprediksikan. Nah, dari tingkah laku, gestur, gaya, dan sebagainya, iblis memprediksikan orang ini kondisinya seperti apa. Sekarang aja kita masuk ke mall, nggak perlu lagi cek suhu kan. Sudah ada kamera dan muncul di televisi. Tak, masuk di situ langsung muncul berapa derajat. Jadi sudah langsung diprediksikan. Padahal tidak datang untuk pakai termogan atau apa ya, hanya infrared lah gitu. Nah, iblis juga demikian. Dia memprediksikan, dan ketika dia melihat hal-hal seperti itu, tepat seperti yang pengetahuannya miliki, maka dia mulai memasukkan segala macam unsur lain, menjerumuskan atau membuat pemikiran itu kepada keputusasaan itu. Inilah intimidasi. Nah, satu-satunya cara memang cuma firman Allah. Dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ketiga dikatakan apa? Ingatlah akan Dia, Yesus, yang telah menanggung segala bantahan, yang telah menanggung segala kesusahan, penderitaan, supaya kamu jangan berputus asa. Nah, yang iblis buat itu kan supaya jadi orang putus asa. Kalau sudah putus asa, pemikiran aneh pun menjadi sesuatu yang tidak aneh. Seperti sekarang kan ada candaan-candaan. Kalau mau menikah paling bagus masa COVID begini. Udah murah, acaranya tidak sulit ya, karena Zoom aja katanya, atau Facebookan saja. Begitu juga dengan masalah kematian. Iblis mulai mengintimidasi. Coba kamu pikir, kalau kamu bunuh diri, keluargamu tidak perlu bikin acara. Langsung ditangani tim COVID, dikuburkan, ya, untuk urusan bayar kuburan nggak perlu. Semua gratis kan sekarang. Ya itu bisa saja cara iblis mengintimidasi, memasukkan pemikirannya oleh karena melihat gejala-gejala yang tadi yang dinampakkan, sehingga dia memprediksikan inilah waktu tepat. Ya, apalagi ada firman Allah ya. Dia itu, iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, menantikan waktu yang tepat, bukan? Maka ya, jelas, inilah intimidasi yang dikerjakan oleh si jahat. Makanya firman Allah yang dapat membentengi kita. Menarik sekali Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan menarik? Karena tadi jawaban Pak Yas itu ada sesuatu yang menggelitik hati saya. Ini hati-hati Bapak Ibu, iblis itu betul-betul bisa memanfaatkan situasi, lalu dia mengatur atau memelintir, bahkan ada kesan itu mempermudah seperti tadi ya Pak Yas jelaskan. Sehingga orang pun, nggak apa-apa lah, bunuh diri juga kan jalan singkat kok. Semua COVID ini, kita harus hati-hati Bapak Ibu dengan pola kerja ini, atau saya pakai istilah modus operandi. Itulah, biar agak keren dikit tuh, modus operandinya iblis nih. Yeah. Kita harus betul-betul, karena dia, licin sekali. Ini kayak belut, kasih oli gitu Bapak Ibu ya. Sudah belut, dikasih oli lagi. Licin. Jadi memang betul, terima kasih Pak. Firman Tuhan itu perlu kita pegang, ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain selain kita bergantung total kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya. Baik ya, sekali lagi terus bersama-sama dengan kami di Bincang-Bincang Jalan Kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan.
Ya, jangan lupa nanti kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan menarik nih yang kami perlu respon dulu Bapak Ibu ya. Sudah ada 10 pertanyaan katanya. Waduh ini gawat nih. Tapi 3 dulu lah, kami coba jawab 3 dulu. Mau 3 aja ini sudah berat ini, berat-berat ini. Acara belum mulai pertanyaan sudah ada. Ini betul-betul pemirsa luar biasa, pemirsa bijak ini ya. Salam Bapak-Bapak, topik ini menarik. Makanya saya ikuti dari minggu lalu. Minggu lalu disampaikan bahwa COVID bukan dari setan. Seperti halnya Bapak-Bapak yang pernah terjadi sebelumnya. Bukan juga dari Tuhan. Tapi Tuhan izinkan. Saya setuju. Yang ingin saya tanyakan, apakah setan dapat bekerja dalam atau melalui wabah ini dalam hidup orang percaya? Dan apa contohnya? Wah menarik sekali nih. Apakah setan dapat bekerja dalam atau melalui wabah ini dalam hidup orang percaya? Dan ini diminta contohnya. Bagaimana nih Pak Jansen kira-kira menyikapi? Apakah setan dapat bekerja dalam wabah ini? Ya, seperti yang sudah kita perbincangkan dari awal, setan memang bekerja di dalam kondisi seperti ini. Dan bukan cuma dalam kondisi COVID, Ya. dalam segala situasi yang melibatkan manusia hadir, di situ setan bekerja. Karena dia ingin mencuri kemuliaan Allah yang diberikan kepada manusia. Dia ingin merampasnya dan merusaknya. Maka tadi di awal Pak Freddy sudah katakan, Yohanes 10 ayat 10, ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, Yesus, untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi Allah memberikan kemuliaan itu kepada manusia dan iblis ingin mencurinya. Maka di dalam COVID ini, iblis ingin mencari kesempatan. Ya, seperti singa yang berkeliling, ya, mencari siapa yang dapat ditelan. Yang dapat ditelan ialah orang yang tidak hidup di dalam perisai iman, yaitu firman Allah sendiri. Yang tidak di dalam firman, maka dia dapat mengintimidasi. Ya, contohnya saya kira dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, tadi disampaikan ada bantuan-bantuan dan orang menjadi cinta diri, nak peduli orang lain, berdesakan atau bila perlu orang lain tidak dapat, yang penting saya dapat. Maka ini sudah merupakan contoh daripada cara kerja setan di tengah kehidupan sehari-hari. Bahwa akhirnya kita dipanggil untuk menjadi berkat, karena COVID kebalikan. Kita dipanggil merampok berkat orang. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Bukan cuma di tengah masyarakat umumnya, tapi bisa jadi di tengah-tengah ya tim pemerintah yang mempersiapkan itu. Maka tidak heran kemarin ya menteri pun ketangkap kan. Ini kan berkat orang yang dirampok. Nah, ini contohnya. Melalui satu wabah COVID, ternyata iblis bermain di belakangnya. Ya, menimbulkan sifat ketamakan manusia itu mencapai puncaknya sehingga merampas apa yang menjadi hak orang lain. Saya kira ini keadaan yang jelas kita lihat, Pak. Ya. Terima kasih Pak Yansara, Pak Erik menangkap ya jawabannya. Jadi bisakah melalui? Bisa. Dan sekali lagi, kan dari awal saya sudah menyebutkan namanya itu kan si jahat, poneros. Jadi kalau pekerjaannya itu ujungnya mendatangkan kejahatan sampai bunuh diri tadi ya, kekhawatiran berlebihan yang nggak perlu. Nah itu bisa dia bekerja di situ ya. Oke, pertanyaan nomor 2. Merlin dari Tarakan, Kalimantan Utara. Wah luar biasa nih. Terima kasih Merlin sudah bersama-sama. Salam Pak. Berhubung salah seorang kerabat saya tiba-tiba sekarang mengalami depresi. Wah, mohon tanya, apakah depresi yang sekarang dialami banyak orang di masa pandemi ini juga merupakan pekerjaan setan? Saya membaca jumlah orang yang depresi saat ini melonjak tajam. Nah, Pak Freddy bagaimana nih kita mau merespon nih? Depresi ini. Depresi karena ya banyak yang kebanjiran tapi banyak yang kantongnya nggak diisi. Sehingga gara pandemi Bapak Ibu, saya mendengar istilah, Pak ini kami sekarang ini nggak ada pemasukan, cuma ada pengeluaran, menghabiskan semua tabungan-tabungan. Jadi akhirnya depresi. Gimana nih Pak Freddy meresponnya? Silakan Pak. Iya, kalau kita mencermati depresi Pak gitu, sebenarnya depresi itu memang bisa murni gangguan kejiwaan
Tapi depresi juga bisa juga ada andil dari si jahat yang menumpang dari masalah kejiwaan itu sendiri gitu. Oke. Bisa juga terjadi begitu. Seperti orang dari Gerasa itu yang dilepaskan Tuhan Yesus gitu. Ya. Artinya kan dia menjadi gila gitu. Ya. Artinya orang juga nggak bisa menghandle orang yang dilepaskan Tuhan Yesus ini. Pada waktu dia ketemu Tuhan Yesus dia bisa dilepaskan dan dia bebas menjadi orang normal seperti apa adanya gitu. Jadi saya pikir kita melihat lagi bahwa iblis bisa memberikan pencobaan-pencobaan di level materi atau fisik, lalu bisa di level psikis juga. Di level psikis juga. Artinya orang jadi ketakutan yang terlalu berlebihan sehingga dia depresi. Tidak lagi bisa melihat pengharapan yang indah di dalam Tuhan gitu. Tidak lagi bisa melihat tujuan Tuhan yang itu agung dan mulia. Atau sebaliknya, orang terlalu mengandalkan dirinya sendiri gitu. Jadi cuek-cuek aja gitu ya. Cuek-cuek aja dan ini nggak masalah gitu. Dan dia bisa jadi penyebab kecelakaan orang lain nih yang seperti ini. Kan itu bisa dipakai si jahat juga untuk menjadi kecelakaan bagi orang lain juga. Jadi dari masalah depresi ini dan sebagainya ini saya pikir bisa murni karena gangguan kejiwaan, tapi juga bisa ada peran si jahat di dalamnya. Kita harus telusur dan kita harus lihat penyebabnya, akarnya bagaimana. Kita harus lihat secara detail Pak gitu. Artinya begitu. Terima kasih banyak Pak Freddy. Saya harap ini Ibu atau Nona Merlin di Tarakan ya bisa puas lah ya jawabannya itu udah mantap banget lah tadi ya. Depresi bisa kita lihat. Kalau ujung-ujungnya nanti nggak waras gitu ya, pokoknya menghancurkan ya itu pastilah ada intervensi ya si jahat. Oke, pertanyaan yang berikut, Pak Ibas. Ya, salam Pak. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di media massa tentang seorang pria yang melompat dari lantai 13 rumah sakit. Padahal ia sedang menjalani masa pemulihan dari COVID-19. Pertanyaan saya, apakah itu pekerjaan setan atau karena kelemahan mental dan lain-lain? Nah, jadi ini kayaknya sudah kita bicarakan tadi ini Pak Ibas ya soal bunuh diri ini kan. Nah, monggo Pak Jansen dan Pak Freddy bisa merespon dulu. Apakah itu pekerjaan setan itu maksudnya dia melompat dari lantai 13? Ya. Iya, silakan Pak Jansen, monggo. Baik, Pak Ibas, dari tadi percakapan kita memang mengarah kepada pemikiran bahwa sesungguhnya di balik kondisi-kondisi yang menyulitkan oleh karena COVID, setan atau si jahat itu terlibat di dalamnya. Seperti itu. Maka sesuai dengan pertanyaan ini, ya di balik ini memang setan terlibat. Karena yang membawa orang kepada keputusan untuk bunuh diri itu bukan berasal daripada Tuhan. Nah, prediksi-prediksi yang pasti setan lihat ini orang mengalami depresi, mulai ada gejala-gejala, maka didorong untuk lakukan itu, ya. Dan orang yang lompat ini, ya saya tidak tahu apakah dia ya memiliki iman di dalam Yesus atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti siapapun dapat melakukan itu ketika dia tidak ada di dalam pertolongan Tuhan. Maka ya si jahat dapat melakukan itu. Tadi Pak Freddy katakan seperti contoh orang yang di Gerasa itu ya, kisah dalam Alkitab. Maka ketika orang itu dikuasai oleh iblis, pemikirannya dikuasai oleh iblis, aneh, masa dia mau lompat ke api, ke air, dan sebagainya. Nah ini dari lantai 13. Saya kira dia bukan latihan untuk lompat indah, ini bukan. Pasti dorongan itu datangnya dari, ya, setan. Demikian Pak James. Terima kasih Pak Jansen. Pak Freddy mungkin ada komen dikit Pak soal ini. Ya. Iya, kalau saya setuju dengan apa yang dinyatakan Pak Jansen Pak gitu. Artinya di sini sangat besar kemungkinannya si jahat ikut andil bagian. Karena memang dia datang untuk membinasakan gitu. Artinya orang itu dibawa kepada kebinasaan. Ya, mengambil keputusan untuk membunuh diri gitu. Apalagi kalau dia belum di dalam Tuhan. Artinya kan si jahat kan pengen supaya orang-orang jadi pengikutnya gitu. Ya kan? Begitu Pak bagi saya. Terima kasih banyak Pak Freddy juga Pak Jansen. Jadi Bapak Ibu, saya perlu garis bawahi ini, hati-hati ini
medan pertempuran ini, pikiran kita ini itu betul-betul mesti betul-betul dijaga, karena kayaknya itu setan tuh betul-betul, dan memang dari awal kan kalau kita lihat cerita Alkitab, yang dimainkan dulu itu kan pikiran dulu kan. Awal itu kan yang dimainkan kan pikirannya. Waktu pikirannya terganggu, udah semua jadi buyar gitu ya. Jadi memang sekali lagi Bapak Ibu, saya katakan awal tadi, kita betul-betul butuh kepekaan, butuh kejelian ya. Karena iblis ini, waduh, punya berbagai macam cara. Ada banyak variasi-variasinya ya. Ya. Dia penipu ulung bagaimana? Ya pasti dia punya banyak trik lah, berbagai macam hal ya. Kita tahu. Makanya kita sekali lagi betul-betul hanya berharap kepada Tuhan, bergantung total kepada Tuhan. Tuhan berikan kepekaan secara rohani untuk kita bisa tahu. Tapi sebetulnya salah satu penanda yang jelas yang sudah kita diskusikan tadi, kalau seandainya itu ujungnya membinasakan, ya, ada hal-hal yang tidak normal, tidak waras gitu ya, itu udah jelas itu, ada dia di belakang. Ya, Bapak Ibu ya. Iya, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, ini ada Ibu Helen dari Malang. Salam Pak, saya hanya mau bersaksi. Oh gitu. Saya pernah dapat di ICU karena COVID. Setan membuat saya takut. Oh langsung ini, setan membuat saya takut. Tetapi saya berusaha melawannya. Dengan setiap hari bersenandung lagu-lagu penyembahan. Walaupun saya sedang dipasang ventilator. Puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, kata firman Tuhan. Dalam 3 hari paru-paru saya bersih. Walaupun saya masih harus isolasi sampai 14 hari. Dan hasilnya negatif. Wah, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan Bu Helen, terima kasih untuk kesaksiannya ya. Jadi hati yang gembira adalah obat. Tuhan jadi ventilator utama. Nah, hasilnya negatif nih Bapak Ibu. Ini kesaksian loh Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan cuma teori ya. Ini pengalaman nyata yang dialami oleh Ibu Helen yang ada di Malang. Terima kasih Ibu untuk kesaksiannya. Pak Adrian, Manado. Wah, dari Manado nih. Salam Pak Adrian. Salam Pak. Saya membaca bahwa angka kematian karena bunuh diri di Jepang pada tahun 2020 mencapai angka 21.000. Wah lama. Dan kebenarannya dilakukan oleh orang dengan usia produktif atau relatif muda. Dan para pakar perilaku maupun psikolog, wah ini psikolog ini, mengatakan bahwa penyebabnya adalah COVID-19. Pertanyaan saya, mengapa orang bisa berperilaku demikian? Dan apa solusinya menurut Alkitab? Nah ini kalau kita bicara tentang Jepang, ini kan Bapak Ibu kita tahu ya, salah satu kultur ya, budaya mereka itu. Kalau orang Indonesia memang iya, tapi kalau orang Jepang kayaknya kultur bunuh diri itu kayak menjadi salah satu way of life, cara hidup. Nah, orang Jepang. Begitu ya sulit. Nah ini bagaimana nih kira-kira kedua Bapak, bolehkah merespon dulu mengatakan ini penyebabnya adalah, jadi menurut psikolog penyebabnya adalah karena COVID, makanya mereka bunuh diri. Mengapa orang-orang ini bisa berperilaku seperti ini, orang-orang di Jepang khususnya? Dan apa kira-kira solusinya menurut Alkitab? Wah menarik nih. Pak Freddy, Oh, Pak Freddy monggo Pak. Ya silakan Pak. Terima kasih Pak. Kalau saya mencermati Jepang ini, seingat saya bahwa yang banyak bunuh diri itu adalah laki-laki Pak. Seingat saya yang banyak bunuh diri itu laki-laki lebih banyak bunuh diri. Mengapa? Oleh karena laki-laki itu dituntut perfect dia. Dia dididik keras supaya dia bisa jadi perfect dan sebagainya. Dan ketika orang tidak kuat menghadapi kenyataan, maka itu menjadi jalan pintas untuk bunuh diri. Dan itu menjadi kultur Pak ya, budaya. Dan itu kan sah-sah aja sesuai budaya gitu. Nah apalagi ada pandemi COVID begini gitu. Sudah dituntut perfect, lalu kondisi tidak memungkinkan, situasi semakin menekan, budaya mengizinkan, ya sudah apalagi gitu. Ketemu ya. Kita nikmati aja kultur yang ada ini gitu. Tapi kita harus hati-hati bahwa ketika kita berkaca kepada firman Tuhan, ada budaya-budaya yang Allah izinkan, ada budaya-budaya yang menantang firman Tuhan juga gitu. Nah kita harus hati-hati mengikuti budaya-budaya itu. Jadi apakah budaya itu memang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak, jangan dilakukan gitu. Karena itu akibatnya adalah
diri kita sendiri yang berakibat buruk nantinya. Gitu Pak, menurut saya. Ya, Pak Jansen ini yang pernah di Jepang nih. Kami cuma pakai produk Jepang, nggak pernah ke Jepang. Pak Jansen pernah di Jepang, mungkin bisa nggak kasih sedikit ya informasi lah ke kita nih. Memang betul, budaya orang Jepang salah satunya seperti ini, harakiri ya. Ya. Mereka, tapi itu mengandung pengertian tentang rasa membela harga diri. Maka kalau pada zaman-zaman shogun ya, itu memang seorang ksatria, dia tidak mau mengaku kalah. Lebih baik bunuh diri daripada dia harus tertawan dan sebagainya. Dalam Perang Dunia Kedua kita tahu pasukan kamikaze-nya Jepang, dan itu memang mendarah daging. Tetapi di dalam masa Jepang pasca Perang Dunia Kedua, budaya bunuh diri itu sudah menjadi sesuatu yang melenceng daripada mempertahankan rasa harga diri. Yaitu karena dibully, karena tidak tahan dengan kekurangannya sendiri. Itu sebabnya dikatakan ini orang-orang yang usia produktif malah, yang masih muda. Jadi ketika di tengah situasi lingkungan dia merasa dia kurang dibanding yang lain, dibully atau tidak dihargai, bisa jadi dia bunuh diri. Nah, apalagi dalam kondisi sekarang, COVID memperparah. Apa yang diperparah? Mungkin juga ya ekspektasinya, keinginannya tidak tercapai, dan sebagai rasa untuk mempertahankan, memperjuangkan rasa harga dirinya, ya diakhiri dengan COVID, dengan bunuh diri, daripada nanti semakin terpuruk. Nah, bagian ini memang salah. Solusinya dari Alkitab, ya satu-satunya. Kita harus menyadari diri kita di hadapan Allah. Budaya yang tidak sesuai kehendak Allah, ya harus kita tinggalkan semua, ya masuk dalam satu pertobatan, mengalami pengampunan dosa, diangkat sebagai anak Allah, baru diberikan Roh Kudus, sehingga firman Allah menjadi ya kekuatan dalam hidup kita. Kalau tidak, nggak bisa. Ya, apalagi orang Jepang ya, mereka rasa harga dirinya sangat kuat. Betul yang dikatakan Pak Freddy tadi, lebih banyak yang bunuh diri orang laki-laki. Karena laki-laki itu harus menjaga rasa harga dirinya. Ya, seperti itu. Kira-kira demikian Pak James. Ya, itu ya Pak Adrian. Saya pikir jawabannya ini komprehensif sekali ya. Ya, ketika tuntutan-tuntutan itu nggak bisa dipenuhi lagi, semuanya tidak berdasarkan ekspektasi ya, harapan-harapan ya, apalagi muncul budaya seperti itu, ya sudahlah dilakukan itu ya. Tuh. Oke, pertanyaan berikut, Mela, Salam Pak, saya ingin bertanya, bagaimana caranya mengatasi rasa mau mati? Waduh. Ini dia, makanya gitu. Saya nggak pernah tahu rasa mau mati. Jadi, saya adalah tulang punggung keluarga. Dan saya punya ibu yang sudah tua yang harus saya rawat. Tapi saya kena PHK. Rasanya saya pengen mati saja. Tapi saya sayang ibu. Bagaimana caranya keluar dari perasaan itu supaya saya bisa segera bangkit untuk cari kerja dan lain-lain. Sekarang saya tidak tahu harus buat apa. Gimana nih Pak Freddy? Dia mau cara mengatasi rasa mau mati. Ya jangan mati. Ayo Pak Freddy mungkin. Iya. Ini pertanyaan menarik juga nih. Ya puji Tuhannya itu baru rasa Pak. Betul mati betulan itu baru rasa gitu. Rasa. Nah rasa ini bisa dipicu oleh tekanan-tekanan dari dalam hatinya gitu. Ya jadi menurut saya yang pertama adalah ya kita jujur di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa saya tertekan nih dengan kondisi ini. Lalu mulai mencari penyebab-penyebab apa yang membuat saya tertekan. Dan mulai mengambil langkah-langkah bagaimana solusi mengatasi satu demi satu gitu Pak. Tidak ada masalah yang tidak akan selesai kalau kita mau menghadapinya gitu. Artinya kalau kita mau bangkit dan sebagainya, Tuhan pasti mau tolong dia gitu. Jadi ya tidak perlu malu bahwa kita sekarang dalam kondisi tekanan yang berat gitu. Artinya jujur saja di hadapan Tuhan, mengakui dan mulai melihat beberapa penyebab dan mulai mengatasi satu demi satu. Pasti selesai Pak gitu. Ya. Oke. Pak Jansen, bisa? Ya, memang saudari Mela ini dia mengalami kondisi yang berat ya Pak James ya. Iya betul, kena PHK. Dia katakan dia tulang punggung keluarga. Ya kita tahu kalau tulang punggung patah bagaimana ya. Ya apalagi dia kena PHK ya. Berarti dua hal yang
sangat-sangat penting ya yang harus dia sedang alami saat ini. Dan rasanya mau mati. Saya kira semua orang ketika mengalami kondisi seperti ini punya rasa yang sama ya. Bahwa rasa mau mati itu bukan artinya kita ingin mati, tapi rasanya betapa berat ya keadaan itu. Tuhan Yesus saja di Taman Getsemani ya sampai keluar juga kalimat itu. Seperti rasanya mau mati. Karena beban, tekanan kehidupan itu realistis sekali. Semua kita akan menjalani lembah-lembah kekelaman. Tetapi kalau kita hanya berdiam atau membiarkan diri ya istilahnya kita dikipas-kipasin dengan kondisi itu ya memang kita akan terjebak, iblis dapat masuk. Ya, si jahat dapat masuk menggoda kita untuk betulan mau mati saja. Nah, itu sebabnya secara khusus bagaimana kita bisa keluar dari situasi saat ini? Ya tadi Pak Freddy sudah katakan, kita terbuka di hadapan Tuhan. Selama kita mengakui Allah adalah Bapa kita, maka Tuhan Yesus bilang, enggak pernah yang minta roti dikasih batu. Wah, ya kan? Enggak pernah yang diminta ikan dikasih ular. Artinya Allah kita tahu jalan keluar. Yang penting sekarang, di tengah situasi yang sulit ini, mari taruh diri kita untuk dipimpin oleh Allah. Mungkin kalimat ini masih terlalu di awan-awan ya. Bagaimana caranya Allah pimpin kita? Ya, kita berjalan dari hari ke hari dengan sungguh-sungguh berpengharapan bahwa hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Ya, hari besok akan lebih baik dari hari ini karena Allah beserta dengan kita. Ingatlah firman Allah, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut ya kehendak dan rencananya. Ya, serahkan sisanya kepada Tuhan. Saya kira demikian Pak James. Ya, terima kasih banyak kedua narasumber yang luar biasa Bapak ya. Sudah menjawab semua pertanyaan. Masih ada banyak pertanyaan Bapak Ibu, tapi karena waktu jadi memang kita harus batasi. Ya. Kalau enggak nanti ini tanya terus nih ya. Jadi supaya semua bisa terpenuhi, jangan lupa terus bersama-sama dengan kami kan di Bincang-Bincang Jalan Kehidupan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi mari kita terus berfokus kepada Tuhan ya. Jadi ya ini kepada siapa sebetulnya fokus kita? Christ or Christ? Crisis or Christ? Nah gitu ya kira-kira. Kepada Kristus atau kepada krisisnya itu? Ya jadi sekali lagi kita semua betul-betul mengandalkan Tuhan ya. Kita perlu kepekaan kejadian. Kita sudah bahas semua tentang bagaimana modus operandi setan, iblis yang bekerja juga menggunakan COVID ini. Tadi sudah dipaparkan begitu detail semua contoh Bapak Ibu ya. Ya, apakah pola kerja iblis lewat COVID ada? Ada, sudah jelas tadi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita. Jadi kesimpulan saya adalah kita fokus sungguh-sungguh kepada Tuhan, melekat dengan firman-Nya, membangun hubungan yang intim. Tadi kedua narasumber sudah banyak jelaskan kepada kita, menguasai alam pikiran kita ini betul-betul dikuasai oleh Roh Tuhan gitu ya, supaya kita jangan gampang terintimidasi oleh pekerjaan-pekerjaan si jahat. Ya, terus bersama kami di Bincang-Bincang Jalan Kehidupan, semakin bijak temukan jalan kehidupan. Hari-hari agar bijak
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah berada di penghujung acara Bincang-Bincang Jalan Kehidupan. Dan jangan lupa masih ada banyak topik kajian menarik yang kita akan bahas terus di Bijak. Karena itu jangan lupa setiap Selasa malam jam 7 malam ya kita bisa bersama-sama. Bapak Ibu bisa mengirim mungkin ada pertanyaan, pernyataan di live chat kami ya. Dan jangan lupa ada beberapa acara yang menarik juga dalam program From Batu to the World ini. Hari Kamis nanti itu ada Prayer and Worship Night. Para pendoa, pemuji, mari bergabung bersama-sama dengan kami jam 7 malam. Dan juga hari Sabtu Bapak Ibu itu ada acara khusus ya, Coffee Live. Ya, nikmati kopinya, temukan solusinya. Ini temanya menarik nih hari Sabtu ini. Bapak Ibu kalau nggak hadir, wah ini betul-betul rugi. Saya sarankan untuk hadir. Sisihkan waktu karena temanya tentang kebangsaan yang menarik sekali. Memutus mata rantai intoleransi. Oh, karena isu ini kan begitu kuat sekali ya. Sehingga ada orang Kristen juga jangan-jangan sudah intoleran. Nah, bagaimana cara kita memutus ini mata rantai ini? Pembicaranya sangat berkompeten, jadi Bapak Ibu jangan lupa hadir. Lalu kemudian malamnya itu ada acara cemilan, cerita milenial, anak muda. Ya. Anak-anak muda, Bapak Ibu yang punya anak-anak muda, yang remaja, boleh bergabung ya. Ini mereka kayaknya mau bicara soal manajemen keuangan ya, orang sejak muda itu sudah diatur, walaupun belum punya penghasilan tapi harus ngatur nih. Ya ini bagus nih, jadi menarik ya. Anak muda jangan lupa hadir ya. Hari Sabtu, kemudian hari Minggu itu ada 2 acara juga dari kami. Itu yang satu Kids jam 4 sore untuk anak-anak kita, anak-anak usia dini, anak-anak balita, batita itu Bapak Ibu ya. Kemudian malamnya itu ada Revival Night. Puji Tuhan kami bersyukur karena di setiap program From Batu to the World di semua, khususnya di acara Prayer and Worship Night juga Revival Night ini, ada orang yang meminta didoakan dan puji Tuhan Bapak Ibu di live chat hari ini ada informasi menarik bahwa orang yang kami doakan itu disembuhkan, dijamu oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yesus luar biasa sekali ya. Kami bersyukur bisa menjadi bagian dalam kehidupan keluarga ini, bisa mendoakan. Ini dari NTT ya. Terima kasih buat doa hamba Tuhan Lepi Batu. Ya, keluarga Bapak Santo Nugroho Selan Liso yang telah dipulihkan Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Ya. Sekali Bapak Ibu terus bersama-sama dengan kami di acara From Batu to the World ya. Kita akan menutup acara kita malam hari ini dengan doa dan minta dengan kasih Pak Jansen menutup kita di dalam doa. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa menyerahkan kehidupan kita selanjutnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh datang kepadamu dalam ucapan syukur bahwa malam hari ini kehadiran-Mu di tengah-tengah acara ini menjadi sesuatu yang mengubahkan kekhawatiran kami menjadi pengharapan. Bahwa COVID-19 memang ada dan sudah banyak orang yang terpapar, tapi kami tidak perlu memberikan hati kami dalam kecemasan yang berlebihan. Justru sebaliknya, oleh karena firman Allah, kami boleh tahu bagaimana kami dapat hidup di tengah-tengah pandemi ini. Bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tapi menjadi berkat bagi banyak orang, supaya mereka boleh berjumpa dengan pencipta kehidupan sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini. Maka berkatilah semua Bapak Ibu Saudara yang boleh bersama-sama di dalam acara ini, di dalam anugerah Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Fokus in Christ, not in crisis. Tuhan Yesus memberkati.